Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." kata Kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." kata Kain kepada Tuhan, Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Bagi Henokh lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang,
yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Silah juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mempelajari kitab Kejadian pasal keempat. Tuhan Yesus memberkati. Ketika Hawa melahirkan putranya, ia sungguh-sungguh bersyukur memuji Tuhan. Ia kembali berhubungan dengan Tuhan. Dia mengerti bahwa ini semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan menerima persembahan Habel karena ia menghampiri Tuhan dengan iman yang benar dan hidupnya ada dalam pengabdian kepada kebenaran. Bacalah di dalam Ibrani 11 ayat 4. Sedangkan persembahan Kain ditolak Tuhan karena dia tidak memiliki iman yang taat dan hidupnya jahat. Tercatat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Jadi Tuhan berkenan atas persembahan, ibadah, ucapan syukur kita jika kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendaknya. Di dalam ayat 7 tercatat, dosa sangat menggoda engkau. Dosa itu seperti binatang buas yang siap menerkam dan menelan. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan bagi orang yang percaya untuk melawan dan menolak dosa dengan cara hidup tunduk pada firman Tuhan. Sebab hanya dengan bantuan kasih karunia Tuhan, manusia dapat mengatasi, menang, melawan dosa. Di dalam Roma 6 tercatat bahwa manusia dapat memilih apakah akan tunduk kepada dosa atau menang mengatasi dosa. Ayat 10, darah adikmu itu berteriak kepadaku. Kematian Habel dan perhatian Tuhan kepadanya menunjukkan bahwa sepanjang segala zaman Tuhan memperhatikan orang-orang yang menderita karena hidup dalam kebenaran. Dan suatu hari kelak akan ada hari penghakiman dan Tuhan akan bertindak demi keadilan dan membinasakan semua kejahatan. Amin. Lihatlah ayat 11. Sekarang terkutuklah engkau. Kain dikutuk oleh Tuhan karena
Ia tidak merendahkan diri dalam penyesalan, tidak bertobat, tidak mau taat, dan mau memisahkan diri dari Tuhan, berusaha hidup tanpa pertolongan Tuhan. Dikatakan jelas bahwa Tuhan tidak akan memberkati usahanya. Ayat 16 dicatat mengenai Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kain dan keturunannya adalah perintis peradaban orang-orang yang hidup terasing dari Tuhan. Masyarakat humanistik, orang-orang yang berusaha mengatasi hidup, menentukan kesenangan tanpa tunduk kepada Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Perhatikanlah ayat 19, mengambil istri 2 orang. Lamek adalah keturunan Kain. Ia adalah tokoh pertama yang menolak prinsip Tuhan, yaitu perkawinan monogami. Kebejatan moral yang diwarisi oleh keturunan Kain semakin besar, semakin nyata. Bandingkanlah dengan keturunan Set, anak laki-laki yang dikaruniakan Tuhan pada Adam sebagai ganti Habel. Mereka memanggil nama Tuhan. Ayat 26. Keluarga Kain hidup tidak saleh, berkembang banyak, memusatkan hidup pada kesenian, hal-hal sekuler, mendirikan gaya hidup yang percaya pada kekuatan diri sendiri. Tidak mau tunduk kepada hukum peraturan Tuhan. Sebaliknya, keluarga Set memanggil nama Tuhan. Ini adalah ungkapan mereka hidup bergantung kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka mulai menyembah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 14a mencatat, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Lalu Yosua berkomitmen di dalam ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebagai orang tua, mari kita sungguh-sungguh mendoakan, sungguh-sungguh mengupayakan maksimal agar kita dan seluruh keturunan kita serta seisi rumah kita beribadah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia kepada Tuhan. 2 kelompok keluarga yang berbeda ini jelas ujungnya. Kita akan teruskan nanti mempelajarinya. 2 keluarga, yang satu saleh, yang lain tidak saleh. Tuhan tolong kita dapat memiliki keluarga-keluarga yang saleh, yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin.